Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Yang saya terjadi Bapak Kiai Haji Dr. Abdul Munim MAG selaku Ketua Kabinet Kepausahaan Labuhan Gresik, dan saya hormati para bintang rahmat, tamu Allah yang hadir pada acara sore hari ini. Untuk menyingkat waktu, saya bacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua talbiyah haji yang akan dipimpin oleh Ibu Haji Aulia. Urutan ketiga yaitu pembekalan haji dan manasik haji dan informasi haji seputar haji tahun 2024 oleh Ketua Bagi Salam Kabupaten Gresik, yaitu Bapak Dr. Anjeski Haji Abdul Munim MAG. Urutan yang keempat yaitu pembacaan doa yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Al-Ustaz Kiai Hamzah. Supaya acara ini berjalan dengan lancar dan hikmat serta mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah acara ini kita bukan dengan baca umur kitab. Semoga berjalan dengan lancar dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Terima kasih. Untuk acara yang kedua yaitu pembacaan talbiyah, dalam hal ini akan dipimpin oleh Ibu Haji Aulia. Kepadanya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik annal hamda lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik annal hamda lak wal mulka la syarika lak. Ya Rabbi Zamzam wal maqam wal rukni wal baitil haram, man ala khairil anam, ya Rabbana ya Rabbana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik annal hamda lak wal mulka la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Untuk acara yang ketiga yaitu manasik dan informasi seputar haji yang akan disampaikan oleh Ketua Kabinet Kabupaten Gresik, yaitu Bapak Kiai Haji Dr. Abdul Munim Master Agama. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sekian banyak manusia, Bapak Ibu insya Allah
terpilih sebagai calon jamaah haji 2024. Apakah nanti secara langsung dipanggil atau mungkin nanti ada proses lebih lanjut? Yang penting Bapak Ibu sudah daftar haji. Ketika belum berangkat, insya Allah pahala setahun sudah haji. Tahun kedua tidak berangkat, tahun ketiga dan seterusnya, insya Allah sudah dapat keutamaan ibadah haji. Karena kewajiban kita sebagai umat Islam yang tergolong mampu wajib menjalankan ibadah haji seumur hidup sekali. Kenapa diunda? Data haji sudah ada di Bapak Ibu, bahkan juga disimpan sebagian oleh Ibu Haja Horia. Sudah daftar sekian tahun yang lama. 2024 nanti usia lanjut yang sudah daftar 5 tahun, berangkatnya kurang 10-15 tahun bisa berangkat besok. Usia lanjut itu usia 65 sudah dianggap lanjut. Karena banyaknya usia lanjut yang hanya diberikan porsi 1%, maka usia lanjut yang paling mudah berangkat usia 84 tahun. Usia 83 belum dianggap balik. Apakah tahun 2024 juga ada seperti itu? Ini belum bisa dijawab oleh pemerintah. Jadi kalau ada nanti akan disampaikan cepat. Pada awal-awal ini berusaha memberikan informasi barangkali akan terjadi seperti 2023, maka bapak-bapak yang porsinya tinggi ini siap-siap. Jadi gagal itu macam-macam ya, berangkat itu juga macam-macam untuk alasannya. Oleh karenanya Bapak Ibu yang kami pesankan pertemuan pertama atau perdana ini, mohon yang porsinya tidak berangkat tahun 2023 jangan beranggapan saya dipanggil diajak manasik pasti saya berangkat. Ini mohon dijaga ya. Dan saya khawatir wah ini tentang manasik pasti berangkat 2024. Kalau aku mengendaki data barang ya, tujuan berusaha yang penting Bapak Ibu dapat apa itu bekal untuk melaksanakan kegiatan. Bapak Ibu yang kami hormati, barusan saya dapat info dari Kementerian Agama bahwa pelunasan ongkos biaya haji sekitar 93 atau 94 itu asli. Karena haji itu ada subsidi dibantu pemerintah 40%, sehingga tinggal 56 sampai 57 juta. Jadi nanti yang harus dilunasi oleh Bapak Ibu sekitar 56 lebih sedikit dan tidak sampai 57 juta. Nanti insya Allah Bapak Ibu akan terima info dari Pak Edi, sudah saya kirim informasinya, dan itu akan kita kalau 57 katakan ya, dan itu ada benarnya. Jadi yang jelas itu karena DPR sudah sepakat, Kementerian Agama sudah sepakat, insya Allah Presiden tinggal tanda tangan sekitar 56 sampai 57, dan itu akan diberikan waktu mulai tanggal 9 Januari 2024 itu sebagai tahap pertama sekitar 1 bulan, kalau tidak salah sampai 6 Februari 2024. Ini tahap pertama. Ketika Bapak Ibu dipanggil pelunasan tahap pertama tidak melunasi sampai tanggal 7 Februari kok tidak melunasi, berarti dianggap mengundurkan diri. Dibuka tahap kedua kalau tidak salah tanggal 20 Februari sampai dengan sekitar 19 Maret. Tahap kedua bagi Bapak Ibu yang tidak melunasi karena dirinya, bukan karena gagal sistem. Ada membayar sistemnya terlalu bisa.
itu kesalahan bukan pada bapak ibu. Ketika tahap kedua boleh melunasi. Ketika tidak melunasi di tahap pertama, maka dianggap mengundurkan diri dan sudah tidak ada kesempatan untuk melunasi di 2024. Tapi bapak ibu jangan khawatir, terutama yang musyawarah. Nanti pihak kami musyawarah akan selalu memberikan update perkembangan pembayaran. Awal dibuka nanti sudah kita sampaikan. Begitu pula mohon ya, antar satu sama lain ini juga mengingatkan ya, Pak, ini waktunya saling memberi informasi dan benar-benar terjadi jamaah yang resmi terdaftar di Babus Salam ketinggalan itu. Apalagi sekarang sudah ada grup, ada WA grup, insya Allah semuanya akan bisa disampaikan. Bahkan Pak Edi kadang-kadang tidak lewat grup, kadang-kadang ada kober lihat kan bisa diperkuat bisa. Tahun 2023 pendamping dan penggabungan dihapus. Pendamping itu maksudnya bapak, ibu, orang tua lanjut usia didampingi oleh anaknya selama sudah daftar 5 tahun yang lalu. Jadi si orang tua berangkat sendiri, anaknya juga punya porsi tapi jauh, berangkatnya masih 2040. Nah, ibu bapaknya berangkat 2023 boleh didampingi. Itu tahun 2022 itu bersih. Kemarin dihapus. Penggabungan suami istri terpisah, sama saja suami belum nikah. Sudah berangkat 2024 menikah, istrinya didaftarkan sudah 5 tahun yang lalu, berangkatnya masih nanti 2035 boleh bersama-sama dengan suami atau istri, namanya penggabungan. Ini masih dalam perjuangan untuk bisa dikabulkan karena 2023 kemarin ini dihapus boleh. Mengapa tidak boleh? Menunda jamaah haji di belakangnya. Karena apa? Dengan masuknya pendampingan, dengan masuknya pendampingan, maka urutan berikutnya ini bisa. Tetapi kalau pelimpahan itu ayah atau ibu atau saudara kandung meninggal, nah itu porsinya bisa dilimpahkan kepada ahli waris. Apa anak kandungnya, apa saudara kandungnya, dan seterusnya. Pelimpahan itu berarti mengganti porsi yang sudah ada. Ini masih boleh sampai saat ini. Mengapa? Karena tidak mengganggu porsi yang lain. Jadi kan menggantikan ayahnya yang ada, jajatannya sudah ada. Ini masih harapannya penggabungan maupun pendampingan suami istri atau bapak ibu ini ada yang mendampingi sehingga tidak terjadi kayak haji 2023 kemarin. Ada 3 kelompok manasik. Yang pertama dilaksanakan oleh KPIH yang diikuti. Kayak sekarang Salam ini mengadakan. Yang kedua ada manasik tingkat kabupaten 2 kali. Tapi ini dari bawahan kan nanti biasanya saya izinkan dan boleh di sana berikut ini hanya bayar berlayar, kos yang tinggi, transport, akomodasi ini ikut manasik. Tetapi yang paling penting sebenarnya ada manasik yang ketiga yang dilaksanakan oleh KUA serta dari pemerintah, itu malah 6 kali manasik. Di antaranya ada praktek manasik dilakukan oleh KUA. Sekarang ini yang penting istiqomah. Allah wajibkan manusia haji itu kalau punya kemampuan. Nah, kemampuan ini sekarang tidak hanya kemampuan material. Kalau dulu kan punya uang, wah ini sudah berangkat haji. Kalau tahun 80-an, 70-an orang haji itu masih jarang.
tidak adil seperti sekarang. Daftar bulan ini ya tahun ini berangkat. Ya. Sekarang istiqomah yang paling utama adalah istiqomah kesehatan. Ini sudah menjadi peraturan perundang-undangan haji. Jadi Bapak Ibu nanti akan diperiksa kesehatan lebih awal. Di awal sudah ada pemeriksaan kesehatan ketika ditemukan sakit dan lain-lain akan diobati oleh badan kesehatan sampai dengan menjalankan haji betul-betul sehat. Punya kelebihan banyak. Jamaah haji Indonesia itu disenangi karena satu suka belanja itu disenangi. Jadi yang kedua nurut ya patuh, tidak pernah ada gejolak fisik yang dilakukan oleh jamaah haji Indonesia itu yang disenangi, patuh taat sambil lawaton. Jadi yang tidak disenangi itu jamaah haji Indonesia itu sering mandi langsung airnya banyak, padahal air secara lebih mahal ketimbang bensin kan ya. Tapi bagi jamaah haji Indonesia mandi itu sangat senang. Kalau Arab Saudi mandinya nyawanya ya. Yang kedua yang sangat tidak disenangi jamaah haji Indonesia itu kalau belanja suka nawar ya. Bukan nawar itu terkenal ini. Jadi kalau tidak nawar bukan orang Indonesia ya. Tapi apa-apa kan itu ya untuk hubungan kemanusiaan. Tetapi yang sangat disenangkan jemaah haji Indonesia turun tidak pernah menimbulkan gejolak, sehingga kan hampir tiap tahun ditambahi oleh raja Arab Saudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau terima kasih. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu calon jemaah haji 2024 yang masih belum terpanggil tahun ini, saya insya Allah bisa membantu untuk pendaftaran pembuatan paspor di aula ini, yang insya Allah itu kita jadwalkan di awal bulan Maret Pak, sebelum puasa insya Allah. Tapi itu bisa bisa maju karena nanti khawatirnya itu kalau di bulan Maret itu sudah ada namanya kalau politik pengganti presiden. Insya Allah saya besok akan koordinasi dengan travel saya dengan juga Kepala Imigrasi Surabaya. Saya majukan insya Allah di tanggal 26 Desember nanti tahun ini, bulan ini insya Allah. Karena yang sudah masuk ke saya sampai saat ini sudah sekitar ada 70 calon pembuat paspor yang baru, baik itu paspor baru maupun yang kepanjangan. Bapak Ibu yang mau bikin paspor nomor saya dari Japri, silakan kirim datanya yaitu KK, KTP akte. Kalau ada paspor yang sudah mati, karena nanti begitu masuk ke imigrasi datanya baru tinggal terjalani semua foto. Insya Allah satu hari janji. Insya Allah. Untuk acara pembukas pada sore hari ini, insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Ustaz Kiai Hamzah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma amin. Al-Fatihah salatin wa al-Fatihah salamin alaika ya Rasulullah. Al-Fatihah salatin wa salamin alaika ya Nabi Allah. Al-Fatihah salatin wa salamin alaika ya Allah. Allahumma bihormati Muhammad sallallahu alaihi wasallam urzuqna ya Allah, urzuqna ya Allah wa yassir lana ya Allah. Ziarah Makkatul Mukarramah ya Allah, wa ziarah Madinatul Munawwarah ya Allah, wa ziarah Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imata fid din wad dunya wal akhirah, salamatan wa sihhatan wa afiyatan ala ajsadina ya Allah, salamatan wa sihhatan ala ajsadina ya Allah, kulluhum ala jami'i ikhwanina hada ya Allah, kulluhum bisayyidah wassalama bibarakati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa alhamdulillahi rabbil alamin.